Udah cukup merdu belum suara gua? Nah kali ini gua mau bahas satu produk adalah kelihatan nggak? Nah, bentar ya. Yap, namanya adalah Mediclean ya. Mediclean, kemudian bahan aktifnya itu adalah clindamycin phosphate 1,2% ya. Nah, dalam bentuk topical solution, artinya dalam bentuk cairan, dan again sama seperti kalau lu udah pernah lihat video gua tentang Vitacid, ini juga sama ya, obat keras, artinya Mediclean ini cuma bisa lu pakai dan beli ketika lu sudah mendapatkan resep dari dokter ya. Nah, harganya itu di sekitar 58.000 untuk ukuran 30 ml ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya clindamycin itu apa sih gitu ya. Nah, gue sempat sharing kan di video gue yang sebelumnya itu tentang Vitacid gitu ya. Nah, Vitacid itu sangat banget ampuh untuk menjaga kondisi kulit lu agar terhindar dari jerawat gitu ya. Nah, si Mediclean itu sendiri juga ketika dipadu-padankan dengan si Vitacid, maka efeknya itu ibarat lebih nampol gitu ya. Jadi ibarat kalau misalnya lu cuma dapat pertolongan dari Iron Man doang, which is itu adalah lu dapat pertolongan dari Vitacid, tetapi ketika lu menggabungkan dengan Mediclean, pertolongannya itu ibarat udah segambreng cuy. Itu udah segrup Avengers membantu lu untuk membunuh semua bakteri-bakteri, membunuh semua si jerawat-jerawat yang menyebalkan itu ya. Jadi kombinasi combo duo antara si Vitacid dengan Mediclean ini udah benar-benar kayak Avengers tadi ya, udah benar-benar sangat kuat gitu ya. Nah, oke. Clindamycin sendiri kegunaannya apa sih? Nah, gue mau flashback sebentar aja. Kan kalau Vitacid itu salah satu fungsinya itu adalah untuk mempercepat regenerasi sel kulit lu kan. Nah, jadi kalau kita bicara nih sebenarnya apa sih penyebab jerawat? Yang pertama, penyebab jerawat itu adalah adanya sel kulit mati yang menumpuk. Nah, sel kulit mati yang menumpuk itu dihempasnya itu adalah oleh si retinoic acid gitu ya, yang which is retinoic acid itu ada pada krim Vitacid. Nah, kemudian yang kedua, salah satu penyebab dari jerawat itu adalah karena banyak sekali anak-anak si Thanos gitu ya, aka si bakteri jerawat gitu, yang bersarang di muka lo gitu. Nah, bakteri-bakteri jerawat itu dihempasnya oleh si Mediclean gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi gue bilang itu combo, yang satu retinoic acid itu bikin kulit mati lo itu adalah cepat beregenerasi gitu ya, cepat diluruhkan. Yang satu lagi si Mediclean ini untuk membunuh si bakteri-bakteri jerawat itu ya. Nah, jadi clindamycin ini tuh adalah termasuk ke dalam kategori antibiotik ya. Jadi kerjanya itu tadi, dia itu adalah membunuh atau menjaga lah atau mengurangi pertumbuhan bakteri jerawat yang ada di muka lo. Bakteri jerawat itu by the way namanya itu adalah P. acnes ya, P. acnes. Nah, P. acnes itu adalah nama kerennya dari si jerawat yang menyebalkan itu ya. Bakterinya gitu, namanya adalah P. acnes. Nah, kalau kita bicara antibiotik, sebenarnya untuk clindamycin ini khususnya gue mau sharing, clindamycin ini itu ada dalam bentuk sediaan topikal, ada juga dalam bentuk sediaan obat minum, jadi kayak bentuk kapsul gitu. Nah, biasanya dokter kulit lu itu akan ngecek dulu nih kondisi kulit lu. Kalau kondisi kulit lu itu bener-bener lagi meradang banget, nah maka biasanya selain diresepkan si topical solution ini alias obat olesnya yang diolesin ke muka, diresepkan juga lah si obat kapsulnya itu. Nah, waktu itu sempat pada saat jerawat gue lagi benar-benar meradang dan gue ke dokter kulit, diresepkan kedua benda ini gitu ya, yaitu yang si topical itu dan yang obat resep minumnya, jadi kayak obat kapsul gitu. Nah, seingat gua untuk obat kapsul itu kalau gua nggak salah itu cukup murah sih. Itu lu tinggal beli aja, cari di apotek, namanya clindamycin, ada yang 150 mg, ada yang 300 mg. Tapi tentu ya balik lagi itu harus dari resep dokter karena itu kan termasuk antibiotik kan, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, yang 150 mg biasanya sih gua diresepin yang 150 mg.
itu kalau gua nggak salah satu stripnya tuh ada 10 kapsul, harganya itu cuma 10.000 gitu, kurang lebih ya. Jadi kurang lebih satu kapsulnya itu Rp1.000 lah kurang lebih. Nah, biasanya kalau misalnya ya seperti yang kita tahu ya, kalau yang namanya antibiotik kan harus dihabiskan kan, karena khawatirnya kalau nggak habis nanti kan, kalau secara teorinya nih, konon katanya kalau antibiotik nggak habis itu malah bakteri-bakteri yang ada akan menjadi lebih resisten dan menjadi lebih ganas malah nantinya. Nah, dengan demikian kalau kita bicara tentang antibiotik itu harus dihabiskan. Khususnya gue bicara tentang clindamycin yang dalam bentuk kapsul itu ya. Nah, sedangkan clindamycin yang diresepkan dalam bentuk topical solution ini, gue sih rasanya nggak denger ya dokter kulit gue bilang bahwa satu botol ini tuh harus dihabiskan gitu ya. Ya mungkin gue sendiri juga nggak nanya sih, cuman dia sih nggak bilang bahwa ini satu botol ini harus benar-benar habis, karena kalau enggak nanti lu kena penalti gitu ya. Nggak kayak gitu sih. Tapi kalau yang obat minumnya sih betul, lu harus habis sesuai dengan yang diresepkan dokter ya. Nah, oke, kurang lebih segitu aja cerita tentang clindamycinnya gitu ya. Nah, sekarang gue mau menunjukkan kepada lo seperti apa bentukannya. Jadi ini kalau lo lihat di sini ya, tuh dari sini aja mungkin lo udah kelihatan ya, ini benar-benar cair. Nah, biasanya, ya bukan biasanya ya, memang seharusnya kalau lo beli ini benar-benar beli baru gitu ya, harusnya ini tuh benar-benar cairan bening cuy. Nah, tapi kalau lo lihat di sini ya, nah gue nggak tahu lo bisa kelihatan nggak? Mungkin nggak kelihatan ya kalau dari sini ya. Nah, di sini sih gue bisa melihat bahwa cairannya itu udah agak sedikit berwarna gitu ya, berwarna agak keruh gitu. Tidak sebening pada saat lu beli pertama kali gitu. Nah, kenapanya nanti gue akan cerita ya setelah kita swatch seperti apa dalamnya ini ya. Nah, jadi ini tuh kaca ya. Tuh. Ya, gue buktikan bahwa ini tuh kaca ya. Nah, jadi bentuknya itu adalah kalau dibuka ini ada kuasnya ya. Tuh. Nah, kemudian ya udah sesimpel tinggal lu aplikasikan di wajah lu. Nah, tetapi gue mengaplikasikan di wajahnya. Nah, ini ya gue tunjukin ya. Kelihatan cairannya ya. Nah, gue aplikasikan di wajah yang mana kalau menurut dokter kulit gue, jadi bukan cuman lu jadiin ini sebagai obat totol di tempat jerawat itu ada, tetapi lu kuaskan ini di area jerawat itu ada gitu. Jadi bukan cuma ditotolin di jerawatnya doang ya, tapi di area misalnya di pipi gua ada jerawat 2 biji misalnya gitu ya. Nah, bukan gua totolin di 2 biji jerawat itu aja, tetapi di satu area pipi yang gua kuaskan gitu. Nah, perasaannya di gua sih ini benar-benar kerasa kayak cair lah ya, benar-benar cair, benar-benar air banget, nggak ada lengket-lengketnya. Nah, bahkan gua ngerasa kayak ada efek semriwingnya. Nah, singkat cerita, gua penasaran sebenarnya apa sih yang ada di dalam satu botol ini selain si bahan aktif clindamycin, karena kan tentu pasti ada bahan-bahan lain dong, entah itu airnya kek, entah itu apa ingredients lainnya. Nah, gue sempat sampai bahkan mencari di pabrikannya ya. Jadi yang pabrikannya itu adalah Surya Dermato Medical Laboratories SDM. Ini tuh produk lokal, setahu gue ada di Surabaya. Kalau gue nggak salah bener ya, ada di Surabaya pabriknya. Gue sampai mencari ini ingredientsnya di website pabriknya, tapi gue nggak menemukan apa aja sih yang ingredients yang mengisi satu botol ini selain dari si active ingredientsnya. Nah, singkat cerita, waktu gue googling, gue menemukan ada satu blog gitu ya, yang menyatakan bahwa ada alkoholnya di sini gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ya, gue kan nggak menemukan itu dari sumber yang istilahnya benar-benar dari sumber aslinya kan. Jadi itu cuma dari blog, mungkin aja blog itu pun salah gitu ya. Nah, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, mungkin bisa jadi benar bahwa di sini itu ada sedikit alkoholnya. Jadi alkoholnya itu kalau lu baca di skincare itu kan tujuannya adalah sebagai pelarut ya. Juga gunanya adalah supaya bikin active ingredients dan ingredients lainnya lebih mudah terserap. Nah, mungkin benar sih karena yang gua rasakan tadi pada saat gua menguaskan si Mediclean ini memang kerasanya agak sedikit ada semriwingnya gitu ya. Nah,
Di gua sih bener-bener after feel-nya sama sekali nggak kerasa apa-apa, bener-bener ini murni kayak air gitu ya, yang agak sedikit berasa semriwingnya. Sempet ada jerawat di deket mulut gua gitu ya, di daerah sekitar mulut ada jerawat, jadi gua agak sedikit pakai itu di daerah situ. Sempet istilahnya apa ya, sempet tercicipi lah gitu ya. Ya kayak kimia banget sih ya, kembali lagi ini kan memang obat ya, jadi emang berasanya ya kayak kimia, jadi jangan coba-coba lu nyicip atau nyobain minum ini kalau lagi haus ya cuy. Nah terus efeknya di gua apa? Efeknya di gua itu memang kalau secara teorinya balik lagi, clindamycin itu kan untuk membunuh bakteri-bakteri si P. acnes tadi kan. Nah kalau di gua sih kerasanya adalah ketika gua mengaplikasikan itu ke area jerawat, maka jerawat-jerawat yang ada di area itu tuh menjadi lebih cepat kering. Nah jadi bahkan gue merasakan kayak kalau malamnya gue pakai, mungkin besoknya atau paling lambat 2 hari berikutnya itu udah kering jerawat gue ya. Nah cuman yang gue rasakan lagi adalah memang si area tersebut itu jadi agak sedikit kering. Nah dengan demikian gue biasanya pakai ini itu cuman di malam hari gitu ya. Beda sama kayak retinoic acid ya. Kalau retinoic acid kan seperti di video gue di tentang Vitasid itu, dia itu cuman hanya boleh dipakai di malam hari. Ibarat haram hukumnya kalau lu pakai itu di pagi atau di siang hari gitu ya. Tapi kalau clindamycin ini sebenarnya menurut dokter kulit gue sendiri pun ini bisa dipakai di pagi hari sih. Cuman kalau gue sih malam aja karena khawatir jadi terlalu kering. Biasanya kalau gua pakai si Mediclean ini tuh, kalau gua kombinasikan dengan retinoic acid atau si Vitasid itu, biasanya setelah cuci muka, gua keringkan wajah gua, kemudian gua pakai oleskan si Mediclean ini. Ya, jadi posisinya muka lu telah kering ya. Nah, kemudian setelah itu barulah gua tunggu 20 menit berikutnya sampai benar-benar kering gitu ya. Sebenarnya sih nggak nunggu sampai 20 menit ya. Ini semenit pun juga udah kering, semenit kurang pun bahkan udah kering, udah masuk meresap ke kulit lo. Cuman biasanya memang sengaja gue melakukan aktivitas lain dulu sampai baru 20 menit berikutnya gue pakai Vitasid itu ya. Nah untuk satu botol ini kurang lebih sih kalau di gua ini bisa habis sekitar mungkin 5 bulan lah ya, 5-6 bulan kurang lebih ya kalau gua pakai ini secara rutin setiap malam. Nah tapi yang gua tadi cerita karena secara bentukannya dia itu kuas, jadi mungkin ini yang menyebabkan agak kurang higienis ya. Jadi kebayang nggak kalau pada saat lu oleskan ke muka lu, nah itu kan pasti di muka lu kan ibarat entah ada partikel-partikel debu-debu kecil yang nggak kelihatan walaupun lu udah cuci muka ya. Nah kemudian bisa aja ada kulit mati gitu ya di muka lu yang agak sedikit mengelupas. Nah biasanya karena gua nggak perhatian banget, jadi setelah gua oles di muka ya gua langsung celup lagi masukin ke sini gitu ya. Nah dengan demikian kalau dibiarkan berlarut-larut setiap hari kayak gitu, makanya menyebabkan tadi yang gua bilang nih, jadi ini agak keruh. Nah makanya kalau misalnya gua pakai Mediclean ini, biasanya pada saat gua ke dokter kulit lagi, walaupun ini belum habis, tapi gua selalu minta diresepin lagi karena gua ngerasa jadi kayak nggak higienis aja, kayak ada kotorannya gitu loh gitu. Nah, jadi makanya sebelum ini habis pun biasanya gue suka minta ke dokter kulit untuk tolong diresepin lagi. Nah ini pun sama ya, kenapa dari tadi gue nggak masukin lagi tuh karena gue tuh takut ini tuh kotor, tadi kan bekas ke tangan gue ya, jadi gue mau lap dulu ini dengan tisu kayak atau apa gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitu, mungkin segitu aja dari gue, semoga bermanfaat, see you.